Jam salam yang sedang susah, hilang susahnya. Yang sedang galau, hilang galaunya. Yang sedang sakit kepala, hilang sakitnya. Jangan kepalanya. Awas hilang kepala. Geserin itu. Hilang sakitnya. Yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker, kantong kering, saku rata. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan berkah. Amin. Yang banyak utang lunas utangnya. Amin. Ciriantah Ustaz Ridwan. Ibu-ibu numpang tarik na amin dah. Gak punya utang Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, salam ada 3. Ada berapa? 1 wajib dijawab, 2 tak perlu dijawab, 3 kita tak mau dengar jawabannya. 1 salam wajib dijawab. Contoh salam saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nuka 2 salam hente kedah dijawab. Salam hente kedah dijawab. Kumaha ngomong hente? Saya lagi diajar Sunda ini. Yang kedua salam hente kedah dijawab. Salam orang sholat. Salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu dijawab. Sugan waalaikumsalam Pak Imam. Itu tak. Yang ketiga salam kita tak mau dengar jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Jadi kalau kita sekalian lewat kuburan, itu disunnahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Kebayang kalau ada jawaban Waalaikumsalam, kaburlah kita. Yang ucap salam semoga tambah berkah umurnya, tambah berkah rizkinya, tambah berkah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana
kita semua diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan semoga usia kita sampai pada bulan Ramadan. Semoga segala hajat kita, cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa ba'du, yang saya hormati dan Allah muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Ajengan, Pak Kiai, para kesepuhan yang saya hormati dan Allah muliakan, Ibu Ketua DKM yang saya hormati dan Allah muliakan, Pak RW, Pak RT, anak saya ketua acara, Nak Rali, sama ini ketua pelaksana Nak Krisna. Alhamdulillah keajar di MAN Kota Bandung. Alhamdulillah saya reg-reg rasanya ini. Anak mudanya banyak. Saya biasa ngisi pengajian di satu tempat, isinya aki-aki jeung nini-nini. Luar biasa diajarin. Bersyukur kita di kampung ini, anak mudanya bangkit, yang jadi ketua pelaksananya anak muda. Luar biasa. Bagus. Lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun perawan, duda maupun bujangan, komplit semua. Semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah. Bu, sudah pernah lihat saya belum? Belum. Bapak-bapaknya baru sekarang? Hah? Oh, tak kenal makan, tak naros biasanya. Oke, tadi disebut nama saya Slamet Nuranom. Asalnya dari Lampung. Di Lampung sana panggilan saya Slamet. Walaupun cilaka, selamat saja. Siapa yang cilaka? Selamat. Pertama saya masuk Bandung tahun 2004. Pesantren di Bandung Barat sana, di Cililin. Masuk kota Bandung. Wah, begitu masuk ada tulisan besar, selamat datang di kota Bandung. Rupa-rupanya orang Bandung tahu saya masuk Bandung. Begitu pulang, selamat jalan. Tapi kalau di Bandung sini, kawan-kawan panggil saya Anom. Walaupun tua, Anom sih. Usia saya masih di atas 17 tahun lah. Masih sweet 17. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini merupakan obat. Kinten-kinten lamun abdi ngangge bahasa Indonesia kartos Bapak Ibu. Kartos ya, hapunten nabi bahasa Sunda kirang saya. Ini merupakan obat bagi orang yang nggak bisa tidur. Non penyawat tetiasa gulam namina insomnia. Non insomnia. Kalau Bapak Ibu sekalian gaduh panyawat tetiasa kulem, obatnya gampang. Hadir weh pengawasan, dijamin nunutan. Konon katanya supir angkot sareng khotib Jumat eta teh lepet surgana payunan supir angkot. Ya henteu aya hadisna. Cek departemen percenahan. Bisa jadi jelek begini. Oh, mungkin saudara Anda Pahili. Bapak siapa Pahili itu? Pak Hili, Pak Tuker, Pak Liron, Pak Gentos. Ragamnya banyak bahasa Sunda. Supaya uangnya henteu Pak Hili disasakukan 100.000, 50.000, 500 perak. Kinten-kinten anu mana anu dikalebetkeun kana kenceleng? 100 perak klotak. Aya aki-aki 7 mulut noel ti pengker. Jan, naon ki? Ngasongkeun aci 100.000. Hebat agi-agi. Saya saja cuma 500 perak, ia 100.000. Nggak banyak nanya dia, dikirain suruh masukin, dicana ku pemuda lagi nunutan tadi.
Dikelebutkan karena kanjeng kita. Begitu sudah masuk Noel di aki-aki jang. Naon ki? Nah dikelebutkan jang lebar keagengan teuing. Lho, sanes ajis aki, sanes jang, ajis bujang anu murad. Ajisna murad rupanya nunutan ya. Tak apalah ngantuk-ngantuk dikit di majelis ilmu tetap berpahala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Amin. Menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah. Amin. Dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita muliakan majelis ini. Yang lagi mainan HP tolong dikondisikan dulu. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Dengan apa? Iman. Otak kita kekecilan. Apa bahasa Sundanya itu? Henteu meujeuhna. Alit deui. Henteu meujeuhna untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Perjalanannya sangat jauh. Kompak. Jauh. Waktu tempuhnya singkat. Perjalanannya sangat jauh. Waktu tempuhnya singkat. Macam main pedang itu. Bapak Ibu sekalian, perjalanannya sangat jauh. Waktu tempuhnya singkat. 3 dimensi alam tembus. Haram ke Aqsa itu alam nasud indrawi. Aqsa sampai langit ke-7 itu alam malakut, alam malaikat. Manusia nggak bisa tembus. Langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha itu alam lahut. Jangankan manusia, malaikat pun nggak sampai ke sana. Maka malaikat Jibril menemani baginda Rasul hanya sampai langit ke-7 saja. Hanya baginda Rasul Muhammad SAW yang diberi kemampuan untuk sampai ke atas lagi. Di ujung alam semesta, puncak alam semesta, mustawa, Sidratul Muntaha. Bukan berarti Allah ada di sana. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, apa sifat Allah? Mukhalafatu. Allah berbeda dengan makhluknya. Apakah ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam berturut-turut, apakah berarti Allah ada di Bukit Tursina? Tidak. Allah memanggil baginda Rasul di tempat yang tertinggi bukan berarti Allah ada di sana. Menandakan baginda Rasul adalah satu-satunya manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain, daripada para nabi dan rasul yang lain. Dipanggil ke tempat yang tertinggi untuk menerima perintah yang sangat mulia. Apa? Sholat. Sholat. Kalau zakat lewat perantara malaikat Jibril,
Kalau puasa lewat perantara malaikat Jibril. Perintah haji lewat perantara malaikat Jibril. Tapi sholat, baginda Rasul sendiri dipanggil menghadap Allah. Luar biasa. Yang asalnya berapa waktu? 50 waktu. Ini sering dibahas oleh para ulama. Yang akhirnya menjadi 5 waktu. Ayah yang di dia antara sholat. Apa bedanya manusia dengan tenyom? Tenyom, monyet. Kita makan, monyet makan. Kita minum, monyet minum. Kita tidur, monyet tidur. Kita sholat, monyet tara. Jadi jalmi anu tara sholat eta teh. Jadi mun ibu-ibu gaduh caroge natara sholat, ibu-ibu dikekepanku. Mun bapak-bapak gaduh istri natara sholat, bapak-bapak diciumku. Bismillah. Man taraka salatal khamsi liman kana muta'ammidan Fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Sahajal ma'anu tinggalkan salat 5 waktu tur dihajat, maka dibalas ditotogen ke neraka. Nauzubillah min. Bapak Ibu mau nggak masuk neraka? Tak mau. Jangan macam kawan saya. Ada kawan saya itu, wah saya mah nggak apa-apa masuk neraka. Kok aneh? Ya kan nanti di neraka lama-lama bisa beradaptasi. Neraka adaptasi. Nauzubillah. Ketika guru saya menerangkan tentang neraka, ketika manusia penghuni neraka itu dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah ke dalam neraka, itu jarak lempar sampai ke dasar 70 tahun lamanya. Oh, berapa lama? 70 tahun. Belum nerakanya. Nauzubillah. Hancur, pulih lagi, dan begitu seterusnya. Jangan sampai merasakan neraka walaupun sebentar. Mudah-mudahan kita semua cash masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali ke awal. Salat. Tema kita apa? Aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj. Nilai-nilai Isra Mi'raj berarti kaitannya dengan salat. Maka saya kaitkan dengan hikmah salat. Apa? Hikmah salat. Pertama, salat mengajarkan kepada kita life is never flat. Apa? Hidup tidak rata. Apa? Hidup tidak rata. Kalau kita sedang sholat, saya izin berdiri boleh? Nah, kalau begini kan rada kelihatan kasetnya begitu. Ya, biarlah kata orang pendek, hidung pesek, muka kayak keresek begitu. Aku kaset sih. Baik. Kalau kita sholat, ada kala berdiri, ada kala ruku, ada kala iktidal, ada kala sujud, dan begitu seterusnya. Tak selamanya kita berdiri, tak selamanya kita ruku, tak selamanya kita iktidal. Ada masa-masanya. Life is never flat. Hidup tidak rata. Ada kala kita di atas, ada kala di bawah, ada kala senang, ada kala kita sedih. Ibu-ibu kantos bahagia, kantos merasakan bagja osok. Bapak-bapak osok ngaraoskan bahagia, ngaraoskan sedih. Ada kala bahagia, ada kala sedih. Orang yang sholatnya benar, aktualisasinya,
Orang yang sholatnya benar, maka dia akan memaknai kehidupan ini. Ketika dia mendapatkan karunia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dia bersabar. Itu kata Imam Al-Ghazali, luasnya pintu surga seluas sabar dan syukur. Seluas sabar dan syukur. Ada manusia masuk surga lewat sabarnya, ada manusia masuk surga lewat syukurnya. Agar mudah dipahami, saya kasih cerita saja. Apakah sudah pernah dengar cerita ini? Kalau sudah pernah, pura-pura belum saja. Ada seorang suami punya istri. Ya, suami pasti punya istri. Konon katanya nilai kecantikan istrinya ini 9,7. Wah, cantik, erang, mencrang, Ustaz Ridwan. Erang, mencrang. Kalau minum kopi kelihatan di sini kayaknya. Cantik sekali. 8,7. Sekedar gambaran, Ayu Ting Ting, Asanti, Syahrini, Nikita Willy, itu dikasih nilai 8 saja. Istrinya berapa tadi nilai? 9,7. Sedangkan suaminya dinilai oleh ahli kegantengan 0,3. Jomplang wisannya, pas jodoh. Satu saat suaminya pulang dari kantor. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dipeluk nih. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pulang dari kerja dan sejak kejauhan itu kalau bisa ditetel. Wah, pandang wajahnya, rontok dosa ibu. Itu sudah sampai di depan, dirontok sekalian. Dipeluk, rontok dosa masing-masing. Bahkan kata guru saya waktu di pesantren dulu ngaji kitab Uku dulu, Jen. Ada surahan dari beliau, manakala seorang suami menggendong istrinya, maka rontoklah dosa suami seberat badan istrinya. Maka bersyukurlah kalau di sini ada bapak-bapak punya istri gede, besar, gendut. Kita rontok di bapak-bapaknya. Luar biasa. Begitu disambut, dipeluk istrinya ini, nangis suaminya tadi. Ditanya oleh istrinya, kunaon nangis? Tak biasanya. Tadi di kantor ada acara syukuran. Semua istri karyawan hadir, kecuali engkau yang gak bisa hadir. Setelah saya perhatikan wajah istri karyawan satu-satu, gak ada yang secantik kau istriku. Ternyata kau adalah makhluk Tuhan yang paling saling seksi gitu. Jadi ini yang membuat kau nangis ya. Saya nangis bersyukur pada Allah punya istri secantik kau. Lalu jawab seketika istrinya, ketahuilah bahwa selama ini aku pun sabar punya suami seperti kau. Yang satu nangis syukur, yang satu nangis sabar. Tapi dua-duanya bisa menjadi jalan masuk surga. Bapak ibu sekalian yang Allah muliakan. Tapi pada tingkatan iman yang lebih tinggi, semua disyukuri. Iman standar, kasih karunia syukur, kasih ujian dan cobaan, sabar. Itu iman standar. Tapi iman yang lebih tinggi, kasih karunia bersyukur, kasih ujian dan cobaan, tetap bersyukur. Macam Nabi Ayub. Bapak ibu kenal Nabi Ayub? Pernah kenalan di mana? Nabi Ayub kaya raya, kaya raya, hartanya banyak, kebunnya banyak, binatang ternaknya banyak, istrinya. Jangan dilanjutkan. Katanya orang yang boleh beristri lebih dari satu itu 4 orang saja. Yang pertama ajengan kiai ulama, ustaz, punya ilmunya. Nuka 2 pejabat. Nuka 3 nu benghar.
Oh, Pak Nugelo. Ulama ajengan kiai ustad bukan. Pejabat sanes. Benghar hente. Buah-buah nuka opat. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Kembali ke awal. Nabi Ayub kaya raya. Dari orang paling kaya jatuh menjadi miskin semiskin-miskinnya. Bukan hanya jatuh miskin, ada riwayat mengatakan sampai diuji dengan sakit yang luar biasa. Dalam keadaan macam itu datang iblis. Hei Ayub, apakah kau masih mau menyembah Tuhan yang telah membuat kau macam ini? Dulu kau kaya, punya segalanya. Sekarang kau jatuh miskin, sakit-sakitan juga. Dengan senyum Nabi Ayub menjawab, Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepadaku dan mengambilnya kembali. Bayangkan, jatuh jadi orang miskin, sakit-sakitan tetap bersyukur. Bayangkan kalau terjadi pada kita. Aral nu ayah, bunuh diri. Nauzubillah. Maka ini iman yang lebih tinggi. Kasih karunia syukur, kasih ujian dan cobaan, tetap bersyukur. Suatu saat Nabi Ayub pun ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, ya, engkau nabi. Memang kenapa kalau saya nabi? Doamu diijabah oleh Allah. Berdoalah biar sakitmu cepat sembuh. Coba kalau dihitung-hitung berapa lama saya sakit? 16 tahun. Sehat? 60 tahun. Sakit? Baru 16 tahun. Sehat? 60 tahun. Sakit? 16 tahun. Sehat? 60 tahun. Banyakan mana? Banyakan sehat. Malu saya kalau pengen cepat-cepat sembuh, meminta kepada Allah, belum seimbang. Biarlah Allah yang menentukan kapan saya sembuh. Bayangkan kita, baru saja sakit gigi sehari, sekampung orang pada tahu. Kalau bisa, ketika kita menderita sakit, cukup kita dan Allah yang tahu. Nggak perlu orang lain tahu. Sejak pagi-pagi sudah mengeluh, begitu ya. Itu seolah-olah dia sedang mengadukan kepada orang itu. Allah itu nggak baik loh. Seolah-olah dia berkata macam itu. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali ke awal. Jadi orang yang sholatnya benar, dia akan mampu memaknai kehidupan ini. Life is never flat. Hidup tak rata. Ketika di atas, syukurlah. Ketika kita sedang diuji dengan cobaan, maka bersabarlah. Sabar, syukur, syukur, sabar. Ini iman standar. Lalu yang kedua, sholat mengajarkan kepada kita life is proses. Hidup adalah proses. Hidup adalah proses. Bisa nggak kita? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa hente? Hente biasa. Berproses. Dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terserah mau pakai usolli, mau enggak, terserah. Kita yang suka pakai usolli, bacalah usolli. Kan sebenarnya sholat itu apa sih? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Begitu ya. Jadi awal mula sholat itu takbiratul ihram, bukan usolli. Usolli itu masih di luar sholat. Maka ada orang, saya bertanya pada orang yang suka membidah-bidahkan usolli, Anda sebelum sholat boleh nggak lihat HP? Boleh. Kenapa sebelum sholat nggak boleh baca usolli? Macam ada orang yang akhir sholat diakhiri dengan apa? Salam. Setelah selesai sholat boleh nggak lihat HP? Boleh. Kenapa selesai salam kita nggak boleh musyawarah? Itu kan sholat sudah selesai. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kembali ke awal. Hidup adalah proses. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaan, gerakan tertentu, ada ruku, ada sujud, sampai kemudian diakhiri dengan salam.
Hidup adalah proses. Orang yang sholatnya benar, dia akan benar-benar bisa memaknai kehidupan. Bahwa hidup ini proses. Anak-anakku sekalian, adik-adik ini, para remaja, pemuda, mau jadi orang sukses? Berproseslah. Bekerja keraslah. Bapak Ibu sekalian, pernah melihat ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidupnya sukses? Pernah? Pernah melihat ada orang yang asalnya miskin kemudian jadi orang kaya raya? Pernah? Karena dia mau bekerja keras. Pernah melihat ada anak lahir dalam keadaan yatim piatu lalu kemudian dia sukses menjadi seorang pejabat? Pernah? Pernah. Tapi yang gak ada dalam sejarah, orang malas jadi sukses. Itu yang gak ada dalam kamus. Malas, sukses itu gak ada. Dalam keadaan apapun kita lahir, asal kita mau berproses, kita mau bekerja keras, insya Allah apapun yang kita inginkan dapat kita raih. Apa kuncinya? Kerja keras, mau berproses. Apalagi anak laki-laki, para remaja pemuda yang masih bujangan, kalau merasa wajah Anda kurang tampan, berusahalah Anda jadi laki-laki mapan. Insya Allah wajah Anda termaafkan. Bercanda sih. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Hidup adalah proses. Macam Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini, Bapak Ibu hoyong, kurang kalinya jantan, kurang kali anu soleh soleha hoyong. Ini butuh proses, bukan simsalabim abrakadabra. Syukur saya di masjid ini banyak anak-anak kecil, cinta ke masjid. Hati-hati, kata Muhammad Al-Fatih itu, kalau di masjid sudah nggak ada jerit tawa anak-anak kecil, artinya masjid itu nggak punya masa depan. Sina aki-aki jeng ini. Bapak Ibu sekalian, ini masjid ini kalau sholat subuh penuh ya. Alhamdulillah, percaya saya ini masjid kita mengalami kemunduran sab. Amin. Sabnya makin mundur. Amin. Kayak ragu aminnya. Ekonomi maju bagus, pendidikan maju bagus, sab sholat maju, imam ngawungkul. Harusnya sab sholat mengalami kemunduran, artinya masjidnya penuh. Ulah maju, imam ngawungkul, adzan dia, qomat dia, imam dia, makmum karpet. Nah ya pan, di hiji kampung tukang adzan, namina teh Ki Atma. Wadan nisa tabu sakira. Oh, waya kia adan nisa 9:30. Mau adan di masjid, adan isya. Atuh ganjelan kampung. Waya adan nisa tabu 10 wengi. Orang lagi asiknya nonton sinetron Aldebaran jeung Andin. Kita si Elsa tos keluar di penjara saja. Saya mah gak suka nonton, cuma nemenin istri saja. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, lagi asik-asiknya nonton Aldebaran, ngong adzan di masjid, tabu 10 wengi, gonjelan kampung, bubar sepi kampung, masuk masjid semua orang-orang ini. Bade naon demo. Ada nisa tabu 10 wengi. Dicarekan tah Ki Atma teh. Ki, parantos gelonya. Sebentar, jangan sebut saya gila dulu. Nah, ada nisa tabu 10 wengi. Tadi saya adzan isya pas waktu isya. Tabu 7 langkung 25 menit. Nu adzan saya, nu qomat saya, nu imam saya, makmumna karpet. Henteu aya hiji-hiji acan nu ka masjid. Ari ayeuna abi adzan isya tabu 10 wengi. Menipi nu ieu masjid. Nu gelo saha? Mangga pilih bade di cobian.
Bapak Ibu sekalian yang Allah mudahkan. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita ini. Nah, berproses, semua berproses. Anak-anak kita ajarkan cinta ke masjid, ajak sholat. Gak apa-apa rada belang betong juga, masih kecil. Perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Pukullah dia kalau meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Pukul mendidik, bukan pukul menyakiti. Diberi ketegasan. Sebenarnya pukul ini dimaknai lain. Di ketegasan, orang tua harus tegas. Dan usia 7 tahun itu usia tamyiz. Anak sudah mulai diajarkan sholat, diajarkan puasa. Sebentar lagi puasa, masuk Ramadan. Ajarkan puasa, nggak apa-apa setengah hari. Ikut sahur, gitu ya. Jam 12 siang makan, betul makan. Puasa lagi sampai maghrib, nggak apa-apa. Saya kelas 1, kelas 2 SD masih begitu dulu puasanya. Gitu ya. Sahur ikut-ikutan, sahur. Nanti, kalau kira-kira jam 9, rasa lapar, makanlah saya. Tapi kadang ditahan dulu, nanti dulu. Gak apa-apa, ini latihan, berproses, semuanya berproses. Gitu ya. Anak-anak usia 7 tahun, ibu-ibu yang punya anak perempuan, mulai menutup aurat. Usia 7 tahun itu, mulai. Gak apa-apa buka tutup. Gitu ya, ajarkan untuk menutup aurat sejak usia 7 tahun itu. Gitu ya. Dengan sampai sudah besar gak nutup aurat, barangkali gak diproses waktu kecilnya. Nah, sekarang ini model baju kan macam-macam. Ada baju lekmong, kelek katemong. Ada baju dajal, dada jeung bujal ketinggal. Ya, kalau orang bule pakai pakaian macam itu, rada mending lah ayah herang-herangan. Orang kita pakai pakaian macam itu, mana banyak panuknya, digaruk, ngebul. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali kau ajarkan tutup aurat, mulai diajarkan. Berproses, hidup ini berproses. Kita pengen jadi orang soleh, berproses, ada real toh. Anak-anak kita ingin jadi anak yang soleh-soleh, berproses, didik dengan baik. Awali dengan ngasih nama yang baik. Bapak Ibu pastikan anak Bapak Ibu sekalian ini namanya baik, bagus. Gitu ya. Wah, nama anak saya ambil dari Al-Quran. Apa? Syaitonir Rajim. Wah, anak saya ambil dari Al-Quran. Apa? Jahannam. Bukan macam itu, harus paham. Nah, setelah dikasih nama yang bagus, pendidikan, didik dengan baik. Gak mampu mendidik sendiri, serahkan kepada yang bisa. Pesantren banyak, kiai ada di mana-mana. Didik anak kita dengan baik agar imannya mantap, ilmunya mantap. Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita ini ilmunya mantap, imannya mantap, insya Allah anak-anak kita akan menjadi seperti ikan di lautan. Seperti apa? Ikan di lautan. Cai laut rasana asin. Lautnya ngiring asin henteu. Henteu. Kunaon? Kunaon, Bu? Kata kawan saya, wah itu ikan di lautan Kristen semua. Kaget saya. Kok bisa? Rajanya paus. Bercanda saya. Kembali kawan. Air laut rasanya asin. Lautna tengiring asin kusabab lautna hirup. Mun kadiehi kadieru. Saya kuntilanak. Cai laut rasana asin, tapi lautna tengiring asin kusabab lautna hirup. Cobi laut paeh. Laut paeh diasinin asin, diasemin asem. Laut paeh, laut paeh. Ustad PDKM tak? Ustad paeh. Lauk paeh. Ustad pupus. Preman modal. Bangsat ojor. Ini bahasa Sunda indah sekali. Di sini nyariosna sok ku Sunda.
Ajarkanlah anak-anak kita bahasa Sunda yang bagus. Saya di Lampung tuh, lingkungan saya Jawa. Saya nggak diajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa sendiri di sekolah. Di keluarga saya diajarkan bahasa Jawa yang lemes. Agar ketika ngobrol dengan orang tua, bahasa lemes yang keluar. Kadang orang Sunda nggak tahu Sundanya. Ngobrol dengan orang tua kasar. Ki, mantok sia. Masa. Kegayaan pakai bahasa Indonesia. Tapi hente matching. Panggilannya papi mami. Nah, ikut papi sana jangan ikut papi. Papi badai muncul. Jangan. Ikut mami saja, apalagi mami can gegero. Benar pakai bahasa Sunda yang lemas. Apalagi bahasa Sunda ini unda usuknya banyak. Kalau bahasa Indonesia kan makan coba. Makan, cuma makan saja. Presiden makan, saya makan, Pak Kiai makan. Bahasa Sunda makan banyak ragamnya. Dahar, mam, nedak, buah, nyatu, jajablo, lolodo, tetege, barang lebok, barang hakan. Bahayalah kalau anak-anak kita tak pandai membedakan ini. Suatu saat ada Pak RW belusukan main ke rumah kita. Ada anak kita klunyung bawa makanan. Mangga Pak RW dilepok. Bahaya. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, ajarkan bahasa Sunda yang bagus. Berproses. Pendidikan itu berproses. Ajarkan sejak kecil. Saya satu saat pulang dari ngajar di sekolah, turun dari motor, ada anak kecil main lang-layangan. Main lang-layangan, dia asik, anak kecil, usia SD, kelas 1-an lah, kelas 1 SD. Tipalitak, anjing, astagfirullah, lupa saya, astagfirullah. Ini orang tuanya kemana, kata saya. Bapak Ibu sekalian, yatim piatu yang sebenarnya bukannya dia yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yatim piatu sebenarnya punya bapak sibuk, ibu sibuk, anak nggak terurus, akhlaknya goreng patut. Itu yatim piatu yang sebenarnya. Hati-hati anak kita, ucapan dijaga. Dulu waktu saya kecil sempat terucap kata-kata kasar. Kalau di Jawa itu apa? Danco lah gitu. Itu bahasa kasar lah. Wah, itu langsung sama orang tua saya dipegang nih. Ayo, masih mau ngomong kayak gitu enggak? Ampun. Nah, buatlah anak kecil itu jelas. Jangan nunggu sampai besar. Saya punya anak usia 3 tahun. Di rumah saya ajarkan bahasa lemes, bahasa Sunda yang lemes. Gaul dengan teman-temannya. Sekali terdengar oleh saya sama ibunya. Anjing, langsung kaget saya. Ambil cengek. Sepakat saya sama istri itu. Ayo cengek. Udah ngesuh, ampun dia. Kalau dia mau ngomong kayak gitu nggak jadi kan? Ada cengek, ya ampun. Ini ada anak sudah 6 tahun, orang tuanya ngikutin saya barangkali. Dicengekan si anaknya. Wow, bagi mama anjing goblok. Sudah besar, sudah terlanjur. Kalau mau sejak kecil, susah kalau sudah terlanjur besar. Jadi kalau mau mendidik sejak kecil, mulai diarahkan ucapannya. Gitu. Kata Bu Eli Rizwan, pakar pendidikan anak, hampir 90% lebih orang tua di Indonesia nggak tahu mau dibawa kemana anaknya. Nggak tahu bagaimana. Yang penting punya anak, melahirkan, kasih makan, udah. Dia nggak tahu si anak ini potensinya apa. Anaknya nanti mau bagaimana, dia nggak tahu cara mendidik anak. Hati-hati, bahaya ini. Anak itu amanah. Nanti di akhirat akan ditanya Bapak Ibu sekalian, kenapa anakmu kena narkoba? Kenapa anakmu kena pergaulan bebas? Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang punya anak gadis cantik. Kalau malam mingguan ada yang apel, gereng-gereng dibawa ke bawah pohon kersen. Tabrakan, mobil dengan mobil tabrakan, penyoknya kemana?
Mobil dengan mobil, tabrakan. Penyoknya kemana? Ke dalam. Manusia lain jenis, tabrakan. Penyoknya kemana? Ke payung. Jalan-jalan ke situ sahur. Maiser cendol di kalapaan. Waduk lajer jekuta uge. Gundal gendel, bapaan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, sekarang ini banyak bayi-bayi ajaib itu. Nikah baru sebulan, besok roll. Bayi ajaib. Na'udzubillah ya Allah. Ini anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Kembali ke awal. Kalau ilmu mantap, iman mantap, insya Allah dia tidak akan mudah dipengaruhi. Gak akan mudah diasam garami oleh lingkungan. Ya, masih ada contohnya. Yang pernah lihat contoh ini pura-pura belum sih? Oh. Bapak Ibu sekalian, ini ada 2 gelas. Ada berapa? Kita isi dengan ukuran yang sama. Kita ambil yang kanan dulu, lalu yang kiri. Tos sami? Nah, baik. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ambil dulu yang kiri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fitrah Islam, dia sudah punya potensi kebaikan. Gak ada anak lahir bodoh, itu tak ada. Yang ada orang tua yang gak tahu caranya bagaimana mendidik anak. Gak ada anak lahir malas, itu tak ada. Bapak Ibu sekalian, anak sudah punya potensi kebaikan. Tapi kalau yang sudah punya potensi kebaikan ini nggak diarahkan, dia nggak dipesantrenkan, nggak dididik dengan baik, nggak disekolahkan, tidak diarahkan kepada hal-hal yang baik, lingkungannya nggak dikondisikan hal-hal yang baik, maka akhirnya ilmunya rapuh, imannya rapuh. Kalau ilmu rapuh, iman rapuh, datang pengaruh tak baik, pergaulan bebas, narkoba, narkotika, minuman keras, miras, apapun namamu. Wow. Maka dia akan terpengaruh. Asalnya heran jadi kipu. Berbeda dengan ini. Ini adalah gambaran anak-anak kita yang ilmunya mantap, imannya mantap, dia dipesantrenkan, disekolahkan, diajarkan tata krama yang baik, mantap ilmunya, mantap imannya, hatinya hidup. Datang pengaruh tak baik, pergaulan bebas, narkoba, narkotika, minuman keras, miras, apapun namamu, gitu ya. Dia tidak akan mudah dipengaruhi, begitu ya. Tetap heran, kan? Tetap heran. Nah, kan? Beda dengan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak karakternya macam ini, ilmunya mantap, imannya mantap, hatinya hidup, insya Allah nggak perlu khawatir kita. Dia akan bisa mencerahkan dirinya dan juga insya Allah dia pun akan bisa mencerahkan dan bermanfaat bagi orang lain. Cerah semua, gitu kan? Ini contoh. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Oke, mari jadi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Berproses, jangan putus asa, jangan putus asa. Dan semarah apapun bapak, semarah apapun ibu, kalau menghadapi anak, jangan terbiasa mengucapkan kata-kata jelek. Bapak Ibu tahu Syekh Sudais? Syekh Sudais itu Imam Masjidil Haram. Luar biasa, ada kisah luar biasa ketika beliau kecil. Namanya anak kecil, nakal. Ketika ibunya lagi menghidangkan makanan di atas meja hidangan untuk menyambut tamu kehormatan, sesudah yang masih kecil tadi bawa pasir. Bayangkan itu, marah sang ibu.
Tapi ibu yang berpendidikan, ibu yang solehah, ibu yang berilmu, marahnya nggak sembarangan marah. Nah, soleh banget sih kamu. Awas kamu kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibu kalau marah, nah, soleh ya. Awas jadi presiden kamu. Ucap, wah, nah, benih, bandel, kunyuk sih ya. Pantesan kelakuan anaknya sih gak kunyuk. Nah, uzubillah. Hati-hati, semarah apapun kita, jangan pernah terlontar kata-kata yang buruk kepada anak kita. Karena kata-kata orang tua itu bagian daripada doa, gitu ya. Dan ucapan orang tua itu bagian daripada doa yang mustahil Allah tolak. Ada doa-doa yang mustahil Allah tolak. Apa diantaranya? Doa orang yang terzolimi, doa orang yang lagi puasa, doa orang yang lagi musafir, doa orang tua pada anaknya. Maka pastikan ucapan Bapak Ibu sekalian adalah ucapan yang baik-baik. Berproseslah, sabar menghadapinya, sambil terus menambah ilmu untuk mendidik anak-anak. Bapak Ibu sekalian, life is never planned. Hidup tak rata. Yang kedua, life is proses. Hidup adalah proses. Semua kita berproses. Mau pengen sukses, pengen punya anak yang soleh-soleha, pengen apapun kita, berproseslah, bekerja keraslah. Ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar lahir dengan tenaga kita, ikhtiar batin banyak berdoa maksimal. Maksimal berdoa, maksimal usaha. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Masih siang. Cuma lihat jam. Emang saya sampai jam berapa? Hah? Ke subuh? Mangga teraskan sampai subuh. Abi mangga dia turun. Apunten. Teraskan. Terus. Macam tukang parkir ini. Yang ketiga, yang terakhir ya. Hikmah ketiga yang saya sampaikan. Life is hidup adalah singkat. Bapak Ibu sekalian, ini sholat mengajarkan kepada kita hidup itu singkat. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sholat isya dugika sejam? Pernah? Saya rasa tahu pernah. Sholat khusyuk 5 menit, setengah khusyuk 2 menit setengah, kilat khusus nggak pakai perangko semenit. Itu menandakan hidup ini singkat. Orang yang sholatnya benar, dia akan mampu memaknai sholatnya dalam kehidupannya, bahwa hidup ini singkat. Tak lama kita hidup di dunia ini, sebentar saja. Kalau ikut Rasul, berapa usia wafat? 63 tahun. Hati-hati, anu wengi iya parantos yuswana 62 tahun 11 bulan. Eta teh kantun sabulan deui. Jangan banyak pantangan, apa saja dimakan. Dan wafat kan gak berdasarkan abjad. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Tahun ini A. Besok B. Saya S. Selamat. Masih rada lama. Kasihan yang Z. Gak ada yang nguburin. Tapi kan wafat tidak berdasarkan abjad. Kapanpun Allah minta, kita harus siap. Bapak Ibu sekalian, coba tanamkan dalam diri kita, satu saat ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, Selamat Nurano. Wah, banyak nama kita yang disebut. Ada nasihat yang bisa berbicara, apa? Al-Quran. Ada nasihat yang tidak bisa berbicara, kematian. Kalau kita melayat, kita ambil pelajaran. Satu saat kita akan dilayat orang. Kita ngusung jenazah, ingat, sadarlah, satu saat jenazah kita pun akan diusung orang. Maka kenapa di masyarakat kita kalau ngusung jenazah itu baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sebenarnya nggak ada tuntunannya. Sebenarnya yang afdol itu, ya, kaidah awal kalau kita ngusung jenazah itu mengambil ibrah. Ya Allah, sekarang saya ngusung jenazah, merenung sebenarnya. Cuma karena di masyarakat kita ngusung jenazah
banyaknya ngerompol, maka diisi dengan berzikir daripada ngobrol. Maka sebenarnya yang dianjurkan itu ngambil pelajaran. Daripada ngobrol lebih baik berzikir. Ambil pelajaran dari kematian ini. Matanya masih ada, tapi sudah tak bisa melihat. Telinga masih ada, tapi sudah tak bisa mendengar. Lisannya masih ada, mulutnya masih ada, tapi sudah diam 1000 bahasa. Satu saat kita semua, itulah masa depan kita semua, adalah kematian. Saya mah terserah saja. Mau Bapak Ibu sekalian duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu tipayun. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia harus punya rem cakram. Apa rem cakramnya? Ingat mati, ingat akhirat. Ingat apa? Ingat mati, ingat akhirat. Kalau saya berbuat macam ini, nanti akhirat saya seperti apa? Ya saya kepengen kaya, tapi kalau makan uang riba, gitu ya, mencuri, korupsi, buka ternak tuyul misalnya, nanti di akhirat bagaimana? Ingat akhirat. Rem cakramnya apa? Ingat akhirat. Bapak Ibu mau nggak besok saya ajak jalan-jalan ke Jakarta? Misal sudah bebas dari pandemi, sudah nggak ada lagi corona. Mau nggak besok saya ajak jalan-jalan ke Jakarta? Mau gratis, makan di traktir, mau. Tapi mobilnya nggak ada rem, modar lah itu. Hanya sekedar naik mobil harus punya rem. Apalagi lah kehidupan kita di dunia harus punya rem cakram. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Hidup ini adalah ujian cobaan. Kenapa di dunia ini kita banyak karibu, banyak kesusahan? Karena kita di dunia sedang menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Karena orang yang sedang meladang adalah orang ribu. Kita ribu, wajar. Harus bangun subuh, sholat berjamaah. Maka kenangan terindah bagi penghuni surga adalah ketika dia banyak bersujud di dunia. Ketika dia banyak berjuang di dunia. Kenapa? Karena di surga sudah tak ada lagi sholat. Sudah tak ada lagi perjuangan-perjuangan itu. Maka sangat menyedihkan orang yang masuk surganya hanya modal la ilaha illallah saja. Itu kan orang yang paling terakhir masuk surga. Sudah setelah sekian lama masuk neraka, miliar-miliar tahun barangkali baru dimasukkan ke dalam surga dia. Malu dia, ya Allah, nggak apa-apa saya selamanya di neraka. Tapi karena ada iman dimasukkan ke dalam surga. Malu dia. Kenapa waktu dirinya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa? Jadi masuk surganya hanya modal iman saja. Tapi setelah sekian lama di neraka, setelah miliaran tahun di neraka, kalau bisa kita jangan sampai merasakan neraka walaupun sebentar. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Mudah-mudahan ujung daripada kehidupan kita berakhir dalam husnul khotimah. Betapa banyak orang berharap agar hidup enak, tapi jarang orang berpikir bagaimana agar matinya enak. Banyak orang berpikir bagaimana agar hidup enak agar hidup enak di atas tanah, tapi jarang orang berpikir bagaimana agar enak juga hidup di bawah tanah, di alam kubur. Mudah-mudahan kita semua bahagia hidup dunia, juga bisa mendapatkan bahagia hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Waktu tak memungkinkan lagi. Kalau masih penasaran, undang saja sendiri. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.